Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uldi Adla, guru PAI sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk 1870213250956 pada hari ini tanggal 3 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Serengat untuk uji kinerja kelas 7 dengan tema mengaplikasikan sholat dan zikir dalam kehidupan nyata. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan atau belum? Sudah beraktivitas pagi? Sudah. Aktivitasnya apa? Sudah sholat belum? Sudah. Ada yang bangkong? Tidak. Berarti semuanya sholat subuh ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini Pak Uldi akan menyampaikan materi yaitu pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini Pak Uldi akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mengenai pembahasan yang minggu kemarin telah kita sampaikan, yaitu kita akan melanjutkan ke pertemuan yang kedua. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kemarin kita belajar mengenai tentang makna zikir, kemudian juga makna terkait dengan sholat. Ada berapakah yang harus kita wajib laksanakan dalam satu hari? 5 waktu sholat. Yang pertama subuh, terus asar, maghrib, isya. Betul sekali. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat setelah sholat duhur apa? Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya? 4. Jadi dalam satu hari kita melaksanakan kewajiban sholat berapa rakaat? 17 rakaat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Uldi akan beberapa menjelaskan materi, yaitu materi tentang dalil dan makna sholat dan zikir. Kita lanjutkan slide-nya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melakukan aktivitas ice breaking dulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau Paul dibilang menyampaikan, ada pernah mendengarkan mungkin ya? Marina menari di atas menara. Ya, jadi diikuti dengan baik dan tangannya mengikuti semuanya ya. Oke, yuk coba sekarang semuanya sambil berdiri. Yuk, silahkan. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, semuanya sudah fokus, tepuk tangan. Oke, silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan. Pak Uldi akan meriksa atau mengecek satu-satu kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran. Untuk buku agama Islam atau buku tulisnya silahkan dikeluarkan, atau mungkin ada laptop silahkan dikeluarkan. Yuk silahkan.
Oke, baik, sepertinya kalian sudah siap semuanya ya. Dari pakaiannya juga sudah rapi, kerudungnya juga sudah rapi, bukunya juga sudah disiapkan, ada alat bantu HP atau laptopnya juga sudah disiapkan. Baik, kita akan melanjutkan karena kalian sudah sepertinya sudah siap dan sudah semangat. Ya, kita lanjutkan. Kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Kami persilahkan untuk menyiapkan anggotanya. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Pak Uldi akan menyampaikan absen. Yang disebut namanya silahkan angkat tangan. Kanaya Al-Bahren, Ravano Jose, Hadir. Rahmaria Dinatus, Muhammad Ilyas, Akbar Perdana, Farel Adi Chandra, Asga Nur Ashar. Baik, sepertinya semuanya sudah lengkap dan tidak ada yang izin. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh petugas dari kelas. Kami persilahkan. Anak-anak silakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, tadi Pak Uldi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang kemarin mengenai sholat dan berzikir. Ya, jadi anak-anakku yang saya banggakan, sholat itu seperti yang kita pahami bersama adalah tiang agama. Jadi setiap manusia harus melaksanakan yang namanya perintah sholat. Kenapa kok disebutkan dengan tiang agama? Apabila kita sebagai manusia tidak melaksanakan sholat, tiang itu yang diistilahkan sebagai sholat tadi akan mengalami kerusakan, atau bahasa Jawanya adalah ambruk. Jadi kita harus memiliki pondasi yang kuat mengenai sholat. Jadi sholat itu karena hukumnya wajib dan harus kita laksanakan, dan apabila tidak kita laksanakan, kita harus paham betul mengenai ini sudah waktunya sholat dan kita harus menjalankan sholat. Ya, dengan kata lain kita memiliki kesadaran diri kita sendiri untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menunda-nunda sholat. Apabila sudah mendengarkan adzan, segera melaksanakan sholat. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita membaca bersama-sama surat Al-Kautsar dan artinya.
Bisa dipahami? Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang yang tidak memiliki rahmat, ya, orang-orang yang tidak sering melakukan sholat tadi akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, siswa-siswi harus fokus dan tertib. Yang kedua, apabila izin ke guru ketika ingin ke kamar mandi. Yang ketiga, ketika bertanya silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Apabila sudah dipersilahkan untuk bertanya, silahkan memulai pertanyaannya. Yang keempat, tidak boleh bercanda atau bergurau di dalam kelas. Yang kelima, wajib mengikuti arahan dari guru. Baik, selanjutnya, oke, sekarang kita amati gambar berikut ini. Kita lihat dalam slide yang sebelah kanan lagi ngapain? Lagi sholat. Terus yang sebelah kiri, di situ ada gambar mengenai lingkungan yang tercemar. Ada pengemis, ada pengadilan, ada demo, dan ada kasus-kasus kriminal. Coba satu anak, Pak Uldi ingin mengetahui dari dua gambar ini apa yang kalian pahami dari dua gambar ini. Ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan. Baik, Pak, terima kasih. Menurut saya, kalau yang di kiri itu kan sholat kan, Pak, lagi sholat. Itu adalah salah satu kebetulan baik, karena sebenarnya mau dijelaskan tadi kan sholat itu adalah yang agama. Kalau yang di kanan itu tuh kayak sampah, lingkungannya kotor, itu juga banyak sekali yang membuang sampah sembarangan. Terus ada demo, ada lagi yang tindakan-tindakan itu berarti hal yang buruk dan seharusnya tidak kita lakukan. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan. Yang lain ada yang ingin menjawab? Tidak ada? Oke, dari gambar dua ini ya, kita mengetahui bahwa kewajiban kita adalah sholat. Orang yang sholat pasti akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sedangkan yang di sebelah kanan ya, telah digambarkan di situ banyak kasus seperti pencemaran sampah, pencemaran lingkungan, kemudian ada perkelahian dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sifat-sifat yang buruk dan harus kita hindari. Nah, orang yang sering melakukan itu pasti tidak sering melakukan yang namanya ibadah atau sholat. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada pertanyaan pematih dari dua gambar tadi. Bagaimana cara agar sholat dan zikir bisa membantu kita menahan diri dari perilaku buruk seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Cara berbuat dan zikir bisa dibantu menahan diri dari perilaku buruk seperti itu karena pastinya jika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang buruk seperti itu. Dan jika kita bicara untuk beribadah, kita juga akan menghadapi hal buruk seperti itu. Terima kasih. Oke, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan. Ya, jadi kunci utamanya adalah istiqomah. Ya, setiap hari, setiap waktu sholat jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jadi kita harus telaten, jangan sampai meninggalkan terkait dengan sholat tadi. Oke, kita lanjutkan.
Di sini Pak Uldi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bahwa sholat dapat meningkatkan ketakwaan dan mencegah perbuatan keji serta mungkar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh kasus perilaku tercela, misalnya malas belajar, berkata kasar, pergaulan bebas, dan mengkaitkannya dengan peran sholat dan zikir. Yang ketiga, gurunya menyampaikan tujuan pembelajaran siswa akan membuat proyek kampanye sederhana tentang pentingnya sholat dan zikir dengan membuat poster menggunakan Canva. Kita lanjutkan slide-nya. Kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi Jawa Timur menderita pasang tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Baik, ini tadi adalah contoh-contoh yang ada di media sosial terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh siswa yang masih bersekolah, apalagi masih siswa SMP. Ya, ada seperti bullying, pacaran, kemudian ada yang sampai perkelahian antar sekolah. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai siswa, apalagi masih bersekolah, melakukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya kalian setelah ini akan melihat atau menyimak materi yang disampaikan dari slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 7 bab 3, yaitu materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun submateri kedua yang akan kita bahas adalah hikmah serta upaya istiqomah dalam sholat dan zikir. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel Waktu Indonesia Belajar ini, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Beberapa hikmah sholat dan zikir antara lain: 1. Menguatkan keyakinan atau akidah. 2. Mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperoleh ketentraman hati dan jiwa. 4. Melatih sikap kedisiplinan. 5. Membiasakan dengan hal-hal yang bermanfaat. 6. Menumbuhkan akhlak mulia. 7. Menjauhkan diri dari sifat keji dan mungkar. Berikut upaya agar dapat istiqomah dalam sholat dan zikir, antara lain: 1. Menyadari bahwa sholat dan zikir adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada manfaat sholat bagi kehidupan. 3. Menanamkan dalam diri bahwa sholat adalah bekal utama menuju akhirat. 4. Niat yang tulus. 5. Dilakukan secara berjamaah. 6. Berteman dengan orang yang rajin sholat. 7. Banyak membaca buku agama. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah menyimak hikmah dan apa yang harus kita jalankan terkait dengan sholat dan zikir. Ya, kemudian setelah ini kita akan membagi kelompok. Ini sudah duduknya sudah berkelompok ya. Jadi satu kelompok isinya ada 5. Silahkan sekarang semuanya pejamkan matanya. Oke. Nanti Pak Uldi akan menghitung 1 sampai 3. Silahkan ditunjuk yang menjadi ketua kelompok. Ya. Matanya silahkan dipejamkan. Hitungan 3, 2, 1. Oke, silahkan dibuka matanya. Kelompok 1, kelompok Abu Bakar, siapa ketuanya? Andini. Kelompok Umar bin Khattab? Rafano. Kelompok Utsman bin Affan? Nikiwa. Kelompok Ali bin Abi Thalib? Akbar. Oke.
Sekarang silahkan dibuka handphonenya atau laptop yang kalian bawa. Tugasnya adalah membuat poster yang ketua kelompok untuk mengambil tema yang ada di depan. Silahkan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil tema. Baik, ketua kelompok sudah menerima tema. Silahkan kalian membuka aplikasi Canva yang ada di aplikasi HP atau di laptop kalian. Kemudian silahkan membuat poster. Nanti setelah membuat poster, setiap kelompok silahkan untuk ke depan menyampaikan hasil tugas kelompoknya. Baik, Paul diberikan waktu untuk mengerjakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan membuat poster terkait dengan materi sholat dan berzikir. Setelah ini setiap kelompok silahkan untuk mempresentasikan di depan dan menampilkan poster yang telah dikerjakan dan dijelaskan kepada kelompok-kelompok yang lain. Baik, kita mulai dari kelompok 1, dipersilahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan hasil dari analisa tentang bab sholat tepat waktu. Baik, yang pertama, menurut Kanaya, apa itu sholat tepat waktu? Baik, sholat tepat waktu itu sholat yang dilaksanakan setelah masuk waktu tanpa menunda-nunda. Terus yang kedua itu ada keutamaan sholat tepat waktu, yaitu keutamaan sholat tepat waktu adalah mendapatkan cinta dan rahmat Allah. Yang kedua adalah pahala besar dan keselamatan di akhirat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan disiplin dan ketaatan. Dan untuk tips sholat tepat waktu adalah pasang alarm untuk pengingat waktu sholat, utamakan sholat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali presentasi dari kelompok kedua. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang sholat tepat waktu, dan kita lanjutkan ke kelompok 3 dari kelompok Utsman bin Affan. Silahkan untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu zikir dengan hati. Langsung saja tanpa berlama-lama, marilah kita ke materi. Salah satu contoh dari zikir yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Digunakan untuk mengakui dan memuji bahwa Allah terbebas dari segala kekurangan, kesalahan, dan sifat-sifat makhluk. Warna ungu dapat dimaknai sebagai ketenangan, kebijaksanaan, kemuliaan, dan kasih sayang. Dan mengapa ada kucing di situ? Karena kucing adalah hewan kesukaan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian tadi sudah melakukan tugas kelompok, membuat poster dari Canva. Untuk selanjutnya kita akan melakukan yaitu evaluasi dan refleksi. Silahkan kalian diskusikan hasil dari kelompok yang lain. Contoh kelompok 1. Jadi menilai kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Jadi silahkan dievaluasi dan direfleksi dengan caranya yaitu
dengan metode I like, I wish, dan I wonder. Ya, yang pertama, saya suka dengan karyamu, alasannya kenapa? Kemudian I wish, saya harap karyamu atau saya berharap karyamu ke depannya seperti ini, seperti ini. Kemudian yang ketiga, kemudian saya bertanya, kenapa kok seperti itu? Bisa dipahami ya? Oke, kalau dikasih waktu untuk silahkan melakukan evaluasi dan refleksi kepada kelompok yang lain. Anak, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Kita mulai dulu dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kami persilahkan kepada kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk mempresentasikan hasil evaluasi dan refleksinya untuk kelompok lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok Utsman bin Affan, I wonder, karena kelompok kamu membuat poster yang sangat bagus dan sangat bermakna, tetapi kedepannya bisa ditambahkan lebih banyak pengertian tentang zikir dengan hati. Yang kedua yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib, I like, karena kelompok kamu membuat poster yang berisi penjelasan yang lengkap sehingga kita bisa memahami makna dari poster tersebut. Saya I wish, karena kelompok kamu sudah membuat poster yang sangat bagus yang berisi pengertian dan penjelasan yang sangat lengkap sehingga saya berharap kamu membuat poster yang berisi penjelasan lengkap seperti poster tersebut. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Yuk. Kasih, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kita lanjutkan ke kelompok Umar bin Khattab. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk evaluasi dan refleksi dari untuk kelompok 3 yaitu Utsman bin Affan, I like, saya suka karena karyanya kreatif, seperti menampilkan kucing yang merupakan salah satu hewan kesukaan Nabi Muhammad. Yang kedua, I wish, saya berharap di karya kamu selanjutnya itu lebih menampilkan penjelasan tentang poin-poin atau tentang materi yang kamu peroleh. Yang ketiga, I wonder, saya bertanya-tanya, kenapa yang diambil pada poster tersebut warna ungunya seperti itu? Kenapa nggak ambil warna ungu yang lebih netral atau lebih gelap gitu? Terus untuk yang kelompok 4 yaitu Ali bin Abi Thalib, I like, saya suka karena desainnya dari gabungan karya modern dan budaya Islam. I wish, saya berharap di karya selanjutnya lebih kreatif dan lebih fokus atau lebih mengatur tata letak dari poin-poin tersebut. Dan yang ketiga, I wonder, mengapa harus memakai font itu? Karena menurut kelompok kami, font tersebut itu kurang jelas. Kenapa tidak ambil font yang lebih menarik atau lebih jelas? Kan banyak sekali font-font yang lebih jelas, lebih menarik seperti itu. Terima kasih. Untuk isinya semua sudah bisa dipahami. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow. Baik, tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan evaluasi dan refleksi. Ya, intinya sangat mudah. Dan kita sebagai umat beragama Islam harus bisa betul-betul membentengi diri kita sendiri. Karena tadi sudah dijelaskan di awal, sholat itu adalah tiang agama. Dan menjadikan sholat tersebut jadi benteng. Jadi maksudnya gimana? Oh, aku sedang terlena dengan kondisi. Contoh, kok aku ingin melakukan mencuri. Aku langsung ingat yang namanya sholat. Ingat namanya Allah. Ya. Jadi dengan sholat tadi kalian bisa terbentengi. Baik, di sini dijelaskan ada hikmah dari sholat dan zikir. Yang pertama, sholat tepat waktu melatih disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua,
zikir menenangkan hati, memberi ketenangan dan kekuatan batin. Yang ketiga, sholat mencegah perbuatan buruk, menjauhkan dari maksiat dan keburukan. Yang keempat, zikir sebagai wujud syukur, mengingat nikmat Allah dan bersyukur. Yang kelima, sholat khusyuk, menumbuhkan keikhlasan dan fokus. Zikir pagi dan petang bisa melindungi diri kita dari godaan dan kesedihan. Yang ketujuh, sholat berjamaah menumbuhkan kebersamaan dan persaudaraan, atau kata lainnya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedelapan, zikir setelah sholat, yaitu menyempurnakan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk selanjutnya, sekarang kita berikan waktu ya, karena tadi sudah dijelaskan mengenai sholat dan zikir ya. Kita membuat komitmen pribadi. Mulai hari ini saya akan berusaha, contoh, sholat tepat waktu atau berzikir setiap selesai sholat. Oke, sekarang silakan tulis di buku tulis kalian masing-masing. Mulai hari ini, saya akan berusaha untuk sholat tepat waktu dan berzikir pagi dan petang. Baik, terima kasih. Baik, dipersilahkan duduk kembali dan ketua kelas untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya, setelah ini Pak Udi akan membagikan kepada kalian peserta didik yang harus kalian kerjakan. Setelah selesai dikerjakan langsung. Baik, anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya semuanya? Sudah. Silahkan dikumpulkan ke depan. Kalian berikan dulu. Baiklah anak-anak, sebelum saya tutup, di sini ada closing statement, yaitu sholat dan zikir bukan sekedar ritual, tapi pertemuan jiwa dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sujud, kita belajar merendah, dalam zikir, kita belajar mengingat bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Selanjutnya, sebelum kita akhiri materi, kita alangkah baiknya untuk menyanyikan lagu. Baiklah, marilah kita berdoa di akhir pelajaran. Kita berdoa bersama-sama dan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Persilahkan kepada ketua kelas untuk masuk ke depan dan memimpin. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Al-Asri innal insana lafi
Baiklah anak-anakku, kesempatan hari ini mau diakhiri untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam.